Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi bersama gue Steven. Dan kali ini kita kedatangan mobil DFSK E5 Plus yang katanya bisa sampai 1:83. Dan sebelum masuk ke inti videonya, gue bakal kasih tahu dulu videonya apa. Nah, videonya kita bakal first impression, jadi kita lihat eksterior, interior, dan juga mesin. Tapi pasti lu pada pengen tahu dong, kompetitornya siapa nih? Buat kompetitornya ada Chery Tiggo 8 CSH dan juga Wuling Action. Daripada lama lagi, langsung kita lihat. Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, sekarang kita lihat di tampak depannya dulu nih. Depannya dia menggunakan LED yang full dari pinggir sampai sana, yang cuman warnanya putih doang. Tapi ya emang DRL bagusnya warna putih sih. Nah, sekarang kita lihat nih. Di atas DRL itu, dia ada kasih detail yang menurut gue cukup menarik, yaitu yang seperti diamond, tapi banyak dan nggak norak gitu. Jadi menurut gue oke. Sekarang lanjut ke bawah. Sini juga dia udah menggunakan ventilate. Buat apa? Buat si ban dan remnya juga. Tentunya dia juga membantu aerodinamika dari mobil ini. Sekarang kita lihat tampak ke depan. Nah, kalau kalian lihat depannya nih, grillnya, di bawah juga ada tetap ventilate buat pendinginan si mobilnya ini, karena dia masih menggunakan mesin dan tentu ini PHEV. Sisanya dia mendapatkan sensor dan juga kamera, karena mobil ini udah 360 dan juga mempunyai sensor ADAS yang cukup oke, yaitu level 2. Sekarang kita lihat ke tampak samping, let's go. Nah, kita lihat di tampak sampingnya, di mobilnya cukup cantik dan cukup agresif walaupun dia mobil yang elektrik PHEV. Nah, kalian lihat ya, di sini dia memadukan chrome untuk si bagian list mobil pintunya, dan juga dia sudah menggunakan roof tile dengan tambahan chrome. Tapi yang di atas ini chrome-nya seperti agak matte gitu. Lanjut kita lihat di sini, yang menurut gua mobil ini menarik, yaitu si lampu sennya. Lampu sennya ini kayak mempunyai detail begerigi yang mirip sama si stop lamp belakang ada begerigi gitu. Tentunya juga dia sudah disupport kamera yang tadi gue udah bilang, di depan kamera 360. Di sini sudah menggunakan ban 2350 dengan ring 19. Untuk velgnya dia sudah menggunakan dual tone, yaitu si glossy yang black dan juga ini kayaknya silver matte gitu ya, tapi ada campuran glossy, jadi setengah-setengah. Dan menurut gue untuk PHEV velgnya ini nggak terlalu yang memunculkan, jadi menurut gue oke aja. Dia mempunyai ground clearance 195 mm, panjang 4760 mm, lebar 1865 mm, dan juga tinggi 1710 mm. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang, let's go. Nah, sekarang kita di bagian belakang kita bisa lihat ini, kita ngomongin dari atas dulu ya. Di bagian atasnya dia menggunakan spoiler yang kecil, membuat mobil ini tetap sporty dan juga menggunakan dual tone, yaitu glossy black dan si glossy green ini. Nah, sekarang yang paling ikonik nih pasti si stop lampnya, karena stop lampnya ini menurut gue sangat cakep nih. Yang seperti gue bilang di setiap video gue sangat suka stop lamp bold. Nah, dia di sini stop lampnya dia menggunakan coast to coast LED tail light yang dari ujung sampai ujung lagi benar-benar full sampai tengahnya juga mengisi. Dan juga untuk di bagian bawah dia sudah diberikan untuk si fog lamp kalau buat kabut, di bagian belakang udah ada, dan juga si lampu mundurnya ada di bagian sini. Dan terakhir, karena mobil ini sudah smart, jadi dia mempunyai si ADAS level 2 dan bagian belakang sudah disediai oleh sensor. Sekarang lanjut ke inti dari mobil ini, let's go. Nah, sekarang kita di bagian inti mobil ya. Mobil ini menggunakan 1500 cc natural aspirated V4. Tentunya mobil ini juga mempunyai Atkinson cycle yang pasti membantu si thermal mobil ini lebih efisiensi. Nah, kan pasti kalian mikir nih, ini perbandingannya berapa sih mobil ini? Mobil ini diklaim bisa banding 1/83. Dan buat performanya itu cukup oke loh. Performanya untuk 0 ke 100 itu bisa 8 detik. Jadi ya emang kenceng banget untuk beban seberat ini. Dan kalau ditanya performance-nya berapa, gue sebutin ya performance-nya. Nah, buat tenaganya, tenaga ini bisa mencapai 215 HP dan torsi 330 Nm. Range mobil ini bisa mencapai lebih dari 1100 km yang emang khasnya PHEV yang bisa jangka jauh banget. Nah, kan tadi kita ngomongin mesinnya, sekarang kita lihat di interiornya bagaimana. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke row 2 nih, atau interior dulu. Nah, buat interiornya, ini joknya sudah menggunakan kulit yang kerasa premiumnya, dan juga dia tahu nih warga Indonesia kalau Indonesia tuh cukup panas, jadi makanya dia diberikan dengan ventilated seat atau evaporated seat. Jadi si joknya ini bisa mengeluarkan AC atau angin
tinggal dipencet di bagian sini. Dan juga untuk legroom nih, untuk legroom gue dengan tinggi 175 cm gue mendapatkan 10 jari legroom yang menurut gue cukup oke di kelasnya. Dan juga untuk ini headroom 4,5 atau 5 jari. Dan juga untuk entertainment ya ada, dan di belakang kita juga diberikan entertainment yaitu layar dengan 15,6 inch dengan UI UX yang cukup responsif dan juga cukup bagus. Dan yang paling menarik, volume di entertainment ini disambungkan ke head unit depan. Jadi benar-benar satu mobil speaker itu nyambung dengan ini. Dan juga di bawah dia sudah memberikan ventilate AC. Tentunya dia juga memberikan USB-E, jadi bisa buat ngecas. Dan terakhir, kalau kalian lihat di sini ada panoramic sunroof dari depan sampai belakang. Oh ya lupa, dia juga sudah memberikan si captain seat, jadi lebih nyaman. Dari armrestnya nih bisa di adjustable. Nah sekarang kita lanjut ke interior pertama, let's go. Nah sekarang gue di row pertama ya. Buat yang gue bahas ini pertama adalah si joknya. Joknya ini sama lah kurang lebih sama di belakang. Dia juga memberikan evaporate dan juga bisa mengeluarkan AC seperti di belakang. Dan buat first impresi gue nih untuk duduk, sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget, nggak bisa dibilang oke banget. Tapi mungkin karena gue menggunakan sepatu yang solnya agak panjang, jadi gue agak terlalu deket gitu loh, terlalu nempel, walaupun ini udah di belakang. Cuma kalau lepas sepatu menurut gue ini udah pas. Nah sekarang kita di bagian setirnya. Setirnya sudah menggunakan kulit dengan jahitan yang bagus. Dan dia mensupport bagian kanan dan kiri setir, dikasih bolongan biar nggak keringetan. Pintar ya dia. Dan untuk kontrol-kontrol di bagian kanan untuk entertainment, di bagian kiri untuk si ADAS yang level 2. Nah sekarang kita bakal ngomongin si dashboardnya dulu nih. Dashboardnya dia menggunakan kulit yang sama si bagian jok, tapi lebih sedikit kasar aja. Dan juga dia dipadukan oleh ambient light yang ada di pinggir, dan itu bisa di fully control loh. Dan kita lihat di tengah-tengah itu dia sudah menggunakan 13 speaker dengan teknologi Dolby. Wow, amazing right? Nah sekarang kita ngomongin si head unitnya ini. Head unitnya ini sudah menggunakan 15 inch, tentunya juga support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi mobil ini yang paling gue suka ada AI-nya. Mau kita tes? Kita tes ya. Hey Sarah. Halo, saya di sini. Buka sunroof. Baik, membuka sunroof. Wow, amazing. Dan dia masih banyak lagi komen-komennya, bisa kalian cek langsung di DFSK-nya. Dan kita lihat di bawahnya nih, di bawahnya dia memberikan 2 slot wireless charging dari kiri dan kanan sampai 50 watt. Dan yang paling gue suka, dia itu mempunyai teknologi yang anti panas. Jadi kadang kan wireless charging itu bisa panas banget dan merusak baterai HP, betul nggak? Makanya dia mensupport itu. Nah, Sobat Steve, kalian tahu nggak? Dia mempunyai floating bridge. Artinya apa tuh? Artinya, walaupun kontrolnya di atas dan storage-nya di atas, dia bawahnya juga bisa taruh barang-barang lagi. Dan dia seluruh interiornya sudah punya storage hingga 33 yang menurut gue cukup oke. Dan kalau kalian lihat ke bawah sini, lihat nih, ini gede dan juga dia bisa ada AC-nya di dalamnya. Canggih ya? Nah, akhirnya kelar juga kita buat lihat first impression dari mobil DFSK E5 Plus. Dan kalau gue kasih rate nih, mobil ini mungkin di sekitar 8,3 karena gue suka sih mesinnya yang bisa melakukan klaim 1:83. In this economy, PHEV itu menurut gue paling oke. Dan untuk harganya nih, hanya di Gias 2026 dia menjadi 479 juta yang tadinya tuh 500 sampai 550 yang menurut gua oke banget. Tapi itu di Gias 2026 aja. Mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen video kami. Dan juga follow sosial media kami dari @stevekanan_official di TikTok dan juga Instagram. Kalau kalian mau lihat berita otomotif terkini dan juga beli mobil bekas harga cerdas, langsung aja ketik www.stevekanan.co.id. Gue Steven, see you di next video selanjutnya. Bye-bye, salam Steve Kanan. Tentunya juga itu membantu aerodinamika. 1, 2, 3. Pelongan banget ya, sebentar. Dan sekarang kita Operasi ini saat ini tidak tersedia. Baik. batalkan.